البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita masih di bab yang ke-36 tentang kekhawatiran seorang mukmin dari gugurnya amalan dia dalam keadaan dia tidak menyadari. Al-haditsut tasi' wal arba'un, hadis yang ke-49. Akhbarana Qutaibah bin Sa'id, qala akhbarana Ismail bin Ja'far an Humaid an Anas, qala akhbarani Ubadah bin Samit. Jadi ini riwayat sahabi anis sahabi, as-saghir anil akabir, sahabat kecil dari sahabat besar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bi lailatul qadr. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk mengabarkan tentang Lailatul Qadar. Fatalaha rajulani minal muslimin. Lalu ada dua orang dari muslimin yang berbalah atau mungkin saling mencaci dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan insyaallah. Faqal, lalu Rasulullah bersabda, "Inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar." Sesungguhnya saya keluar untuk mengabari kalian tentang Lailatul Qadar. Wa innahu talaha fulanun wa fulan. Kemudian sesungguhnya fulan dan fulan berbalah, saling mungkin mencaci dan sebagainya. Farufiat, lalu pengetahuan tentang Lailatul Qadar tadi dihilangkan, diangkat ke langit lagi. Wa asa ayyakuna khairal lakum, semoga itu lebih baik untuk kalian. Iltamisuha fis sab'i wattis'i wal khamas, carilah di malam yang ke-7 terakhir, atau juga 9 terakhir, atau 5 yang terakhir. Baik, bukan yang pertama tapi yang terakhir. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari guru beliau Qutaibah bin Sa'id yang dikatakan memperindah riwayat. Boleh dikatakan hampir semua kitab-kitab riwayat itu melalui jalur banyak yang mengambil beliau, karena memang beliau memperindah riwayat. Qutaibah bin Sa'id, Abu Raja Al-Baghlani Al-Balakhi, siqatun imam, siqatun sabat. Baik, Qutaibah bin Sa'id Abu Raja. Baik. Qal haddatsana Ismail bin Ja'far, dan beliau adalah Abu Ishaq Ismail bin Ja'far Al-Kufi, siqah sabat. An Humaid, Humaid ini adalah apa? Humaid siapa ya? Ana terlupakan. Beliau adalah Humaid bin Abi Humaid At-Tawil Al-Kufi juga. Beliau adalah ulama Kufah, siqah. Cuma kunyahnya kunyah Abu Ubaidah. Abu Ubaidah Humaid bin Abi Humaid. Ayahnya namanya sangat tidak dikenal, tetapi disebutkan juga oleh para ulama alal khilaf. Ada beberapa khilaf tentang nama ayahnya, tapi makrufnya selalu Humaid bin Abi Humaid At-Tawil. Nah, ada khilaf. Kenapa dikatakan Tawil? Dijelaskan oleh Al-Karmani, ada sebagian ulama mengatakan karena orangnya pendek tapi tangannya panjang. Ya, ini takdir dari Allah, nggak masalah. Iya, mungkin semacam itu. Tapi sebagian yang lain mengatakan, Al-Asmu'i mengatakan sebenarnya tidak seperti itu. Tetapi di tempat itu ada dua Humaid, tetangga dia Humaid. Dia dijuluki Humaid Al-Qasir. Nah, yang ini untuk memisahkan, maka dia Humaid At-Tawil. Ini alal khilaf, nggak masalah. Sebabnya apa tak tahu. Ada yang bilang demikian, ada yang bilang demikian. Dari Anas ma'ruf, yaitu Abu Hamzah Anas ibnu Malik Al-Ansari dan Al-Basri, karena beliau tinggal di Basrah sampai wafat. Ma'ruf, beliau termasuk yang paling banyak riwayat hadisnya, 6 terbesar. Di Basrah. Iya, meninggalnya di Basrah. Lahirnya di Madinah. Yang didoakan oleh Nabi, Allahumma barik lahu fi malihi wa waladih, ya Allah berkahilah untuk dia pada hartanya dan anaknya. Maka beliau termasuk orang Madinah yang paling kaya dan anaknya banyak. Sampai-sampai beliau mengatakan di masa pemerintahan Hajjaj, ketika itu ada wabah
Sehingga dari anak dan cucu saya waktu itu yang dimakamkan itu sampai kurang lebih 127 orang. Semuanya dari anak dan cucu dia, diberkahi banyak memang. Dan masih ada sisa banyak. Ada wabak. Kenapa? Ada wabak. Oh iya, waktu itu wabak entah apa. Akhbarani Ubadah bin Samit. Ubadah ibnu Samit Abdul Walid Al-Ansari, ahadun nuqaba, salah satu pengawas yang dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi pengawas kabilahnya sendiri. Baik, dan biografi beliau banyak, keutamaan beliau banyak. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bi Lailatul Qadar. Cuma ada sedikit permasalahan. Humaid Anas di sini anahnya dipermasalahkan, makanya dia termasuk yang yaitu termasuk yang dibicarakan, yaitu ada tadlis. Walaupun kita tahu telah dijelaskan Al-Hafidz di dalam Hadiyus Sari bahwasanya tadlisnya anahnya Humaid kalau dalam Sahihain ini mahmulun alas sama, dibawa kepada memang beliau mendengar dari Anas karena beliau siqah. Kalaupun ada perantara, biasanya perantaranya adalah Sabit bin Aslam Al-Bunani. Karena Humaid dalam riwayat yang lain sering mengatakan saya mendengar ini dari Sabit, jadi tak masalah. Perantaranya adalah orang siqah, tak masalah. Apabila hadatsana wa sami'a, hampir sama saja. sama. Intinya mendengar. Cuma kalau hadatsana intinya adalah guru saya menyampaikan pada saya. Tapi kalau sami itu intinya saya sebagai fa'ilnya, saya mendengar. Mungkin dia menyampaikan pada saya atau pada yang lain dan saya dengar, intinya saya dengar. Intinya sama, yaitu sanadnya bersambung. Hadatsana wa sami'a itu Ini alal khilaf, mana yang lebih kuat? Sejak dulu ulama khilaf, tapi tak masalah. Baik. Ada yang mengatakan sami itu karena terang-terangan betul-betul saya dengar. Tapi yang lain mengatakan sama saja. Dia mengatakan guru saya hadatsana, menyampaikan hadis kepada saya, sama aja. Jadi nggak masalah. Baik. Tapi dari sisi yang lain ada penguat, karena nanti kita akan melewati lagi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab ini juga, yaitu dalam Sahih ini juga terang-terangan Humaid mengatakan hadatsana Anas, jadi tak masalah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, tidak masalah anahnya ini dari sisi yang pertama tadi, dan sisi yang kedua adalah hadis ini nanti akan diulang oleh Bukhari dengan sanad yang lain, ujung-ujungnya ke Humaid dan Humaid mengatakan hadatsana Anas. Jadi terang-terangan Humaid memang mendapatkan itu dari Anas, tak masalah. berkaitan akhbaroni sama juga kan? Yaitu kualitinya sedikit di bawah, yaitu dia level kedua atau ketiga. Tapi intinya sama. Yaitu apa? Yaitu bersambung, sanadnya bersambung. Cuma kalau akhbarona atau akhbaroni ini sebagian ulama memberikan kelapangan, yaitu terkadang si guru tidak berniat menyampaikan hadis kepada saya, tapi saya dengar juga, nggak masalah akhbarona. Tapi kalau akhbaroni ini memang lebih detail, memang saya dengar lah berarti. Ada yang mengatakan akhbarona atau akhbaroni itu lewat ijazah, pakai ikhbar, itu pun tak masalah. Makanya tatkala sebagian ulama zaman dulu tatkala bilang akhbarona atau akhbaroni ternyata adalah ijazah, kualitinya tidak sekuat hadatsana atau sami'na atau sami'tu dan sebagainya. Karena boleh jadi itu lewat tulisan, bukan mendengar. Tapi intinya adalah sanadnya bersambung, tidak menjadi permasalahan. Baik. Bahwasanya Rasulullah SAW keluar untuk memberikan kabar tentang Lailatul Qadar. Diriwayatkan yang dalam riwayat yang lain, dan nanti insya Allah dalam kitab Shaum akan ada beberapa riwayat yang lebih melengkapi. Yaitu Rasulullah SAW pernah iktikaf selama 10 hari di pertengahannya. Nah, kemudian pada malam ke-20 itu beliau keluar untuk, dan beliau memerintahkan para sahabat untuk menutup kemah-kemahnya. Karena apa? Sudah 10 hari juga. Tahu-tahu ada wahyu bahwasanya Lailatul Qadar justru adalah di 10 terakhir malam kesekian. Maka Rasulullah SAW memerintahkan sebagian sahabat untuk pasang kemah lagi. Nah, kemudian Rasulullah keluar untuk mengabarkan tentang Lailatul Qadar. Maksudnya adalah tentang waktunya. Jelas Lailatul Qadar ada, tapi waktunya yang dimaksudkan di sini. Nah, tatkala beliau hendak keluar itu, fatalaha rajulani minal muslimin. Ada 2 orang dari muslimin yang berbalah.
Alal khilaf, sebagian ulama mengatakan talaha artinya adalah yaitu tasabba, saling mencaci, seperti berarti kembalinya ke riwayat ke hadis sebelumnya, yaitu sibabul muslim fusuk, dari sibab yaitu saling mencaci. Yang kedua mengatakan talaha yaitu ihtaka, yaitu berdebat. Berdebat tidak harus mencaci kan, sekedar berdebat, saya yang betul, tak, saya yang betul, engkau salah, tanpa sampai mencaci maki. Baik. Nah, sebagian pensyarah mengatakan dua-duanya mungkin, tidak masalah. Yang penting adalah nanti apa hukum yang dihasilkan dari ini. Baik. Sekarang apabila yang rajih talaha itu artinya adalah tasabah, yaitu saling mencaci, maka sekarang timbul pertanyaan, apa sisi kesesuaian antara hadis ini dengan hadis sebelumnya? Hadis ini menerangkan bahwasanya yang saling mencaci itu adalah dua orang dari muslimin. Sementara hadis sebelumnya mengatakan sibabul muslim fusuk, saling mencaci dengan seorang muslim itu kefasikan. Maka ini dalil yang membantah orang-orang khawarij. Yang orang khawarij mengatakan pelaku dosa besar adalah kafir. Sementara Rasulullah sudah mengatakan mencaci ini adalah dosa besar, yaitu fusuk. Ternyata dalam hadis berikutnya Al-Bukhari dengan kedalaman fikihnya mendatangkan hadis yang menunjukkan bahwasanya mencaci yang melakukan tetap dinamakan sebagai muslim, tidak sampai kafir. Nah, ini bantahan kepada khawarij. Baik, inilah diantara sisi kesesuaian antara hadis ini dengan hadis sebelumnya. Baik, kefasikan tidak menyebabkan orang itu keluar dari gelaran sebagai seorang muslim. Baik. Kemudian apa sisi pendalilan? Apa keterkaitan antara hadis ini dengan bab kita ini? Nah, ini sebagian pensyarah kata Al-Hafidz tak mampu untuk mengetahui kenapa Bukhari memasukkan hadis ini di dalam bab takutnya seorang mukmin dari gugurnya amalan. Nah, tapi kata beliau bahwasanya sisi pendalilannya di sini adalah dari at-talahi. At-talahi itu adalah perdebatan yang sampai mengeraskan suara. Sementara Allah Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengeraskan suara kalian, meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi, dan jangan kalian mengeraskan suara di dekat beliau, karena dikhawatirkan amalan kalian akan gugur dalam keadaan kalian tidak menyadari. Nah, inilah sisi kesesuaiannya. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar bukan orang pertama yang menyebutkan itu, karena ini juga telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Fathul Bari beliau, mengaitkan hadis ini dengan ayat tersebut. Jadi apa? Hendaknya orang-orang merasa khawatir jangan sampai amalannya gugur. Dengan sebab apa? Mengeraskan suara di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa di dekat Nabi? Iya, karena apa? Ini gara-gara perbuatan itu maka Nabi sampai lupa. Dan ini nanti pembahasannya akan terkait dengan hadis Ummi Salamah, yang mana Rasulullah SAW mendengar perbalahan di antara dua orang di dalam masjid, lalu beliau keluar. Nah, terkait dengan ini kata jumhur ulama. Baik. Kemudian rajulani minal muslimin, dua orang lelaki dari muslimin. Siapa orang itu? Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnul Mulakin Al-Misri di dalam kitab beliau At-Tawdih, selama saya mencari, saya tidak mendapatkan satu riwayat pun yang terang-terangan menyebutkan nama dua orang ini yang Nabi mengatakan fulan wa fulan. Tetapi diberi faedah oleh Ibnu Dihyah bahwasanya dua orang ini adalah Ka'ab bin Malik dan Ibnu Abil Hadrat. Dan ini yang nanti terkait dengan hadis Ummi Salamah, yaitu Ka'ab bin Malik mengejar Ibnu Abi Hadrat yang sedang masuk ke masjid, dikejar, diminta untuk bayar hutang, sehingga suaranya jadi saling mengeras satu sama lain. Baik. Nah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menyebutkan itu dari Ibnu Dihyah tadi, dua orang itu adalah ini. Baik. Sekarang faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadar. Sesungguhnya saya keluar untuk mengabari kalian tentang Lailatul Qadar.
Ini menunjukkan semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar umat ini mengetahui kebaikan. Beliau dapat wahyu Lailatul Qadar adalah malam sekian. Beliau tidak kedekut lalu untuk saya sendirilah, tak. Beliau mengabari umat untuk itu. Niat beliau demikian. Baik. Ukhbirukum bi Lailatul Qadar, itu waktunya. Kemudian wa innahu talaha fulanun wa fulan. Sesungguhnya si fulan dan si fulan berbalah. Farufiat, lalu dia pun dihilangkan. Rufiat ini naibul fa'ilnya apa? Hiya kembali ke Lailatul Qadar. Sebagian orang mengatakan ini menjadi dalil bahwasanya Lailatul Qadar sudah habis. Di zaman Nabi saja adanya, kemudian sejak peristiwa di malam itu Lailatul Qadar sudah tidak ada. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ini pendapat yang salah. Ini orang yang tidak paham. Karena rufi'at di sini yang dimaksudkan adalah ma'rifatu Lailatul Qadar, pengetahuan tentang Lailatul Qadar, malam keberapa itu yang dihilangkan. Adapun Lailatul Qadar masih ada sampai hari kiamat. Dari mana kita tahu? Buktinya apa? Walaupun Rasulullah sudah mengatakan dihilangkan, Rasulullah mengatakan carilah di malam ke-7, malam ke-9, malam ke-5, menunjukkan masih mungkin untuk dicari sampai hari kiamat. Dan buktinya Rasulullah setelah itu selalu iktikaf di 10 terakhir sampai beliau wafat, menunjukkan bahwasanya memang Lailatul Qadar masih ada, bukan dihilangkan di malam yang terjadi perbalahan itu, terjadi persengketaan itu. Baik, sekarang ada pertanyaan. Kalau ceritanya ini adalah antara Ka'ab bin Malik dan Ibnu Abi Hadrat, dan Ka'ab bin Malik betul dia mengejar pembayaran, sementara Ibnu Abi Hadrat selalu menghindar karena memang sedang tidak ada duit. Berarti Ka'ab bin Malik punya hak. Rasulullah mengatakan, bahkan ketika si orang Badui mencela Nabi, lalu sahabat ingin memukul beliau, dalam hadis muttafaqun alaihi itu, Rasulullah mengatakan apa? Da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqala. Biarkan dia, karena pemilik hak punya hak untuk berbicara. Ya, sekarang kenapa tatkala Ka'ab bin Malik menuntut hak dia dengan suara yang keras, tahu-tahu muncul hukuman seperti ini? Kata Al-Hafidz, walaupun dia itu menempuh cara yang benar, yaitu dia meminta hak dia, dan ini adalah kebenaran, boleh seperti itu, tetapi caranya kurang tepat, yaitu dia melakukannya di masjid dengan suara keras, sementara masjid bukan tempat untuk bersuara keras, dan dalil ma'ruf tentang itu. Apalagi ini di dekat Nabi, karena rumah Nabi ada bersambung dengan masjid, dan ini akan mengganggu Nabi, dan dalil juga menunjukkan kita dilarang mengeraskan suara di dekat Nabi. Tatkala dari sisi itulah timbulnya kesalahan, maka hukumannya seperti itu. Jadi bukan karena beliau berbuat benar lalu dihukum, tapi ada sisi kesalahan yang menyebabkan timbulnya hukuman tadi. Baik. Dan ada hikmah yang lain, yaitu disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Ikmalul Mu'allim atau Ikmalul Mu'lim. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah, terkadang dosa satu atau dua orang itu menyebabkan seluruh pihak terkena akibatnya. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh bahkan sebelum Qadhi Iyad, yaitu Muhammad Al-Ishbili di dalam syarah beliau terhadap Muwatta Imam Malik, beliau mengatakan ini seperti di dalam firman Allah Ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah yang tidak menimpa pada orang-orang yang zalim dari kalian semata. Ternyata semuanya kena efeknya. Ini yang berbuat salah dua orang, tetapi efeknya apa? Seluruh muslimin kena. Akhirnya seluruh muslimin tak tahu adanya, tak tahu pada malam keberapa Lailatul Qadar itu. Dan disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad di dalam kitab beliau Ikmalul Mu'allim, di sini ada dalil bahwasanya untuk selain tablighur risalah masih mungkin Rasulullah itu lupa. Buktinya di sini disebutkan apa? Dia dihilangkan. Dalam riwayat yang lain, unsi tuha, saya dijadikan lupa. Ini menunjukkan untuk selain masalah halal haram atau yang seperti itu, maka Rasulullah boleh untuk mengalami kelupaan. Dan juga dari hadis ini ada faedah bahwasanya maksiat itu akan membuka pintu untuk syaitan. Apabila syaitan hadir, maka kelupaan itu akan mungkin terjadi, lupa terhadap kebaikan. Dan dalilnya ma'ruf di dalam firman Allah Ta'ala terkait dengan
siapa itu ya, pembantunya Nabi Musa, wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Qiraah kita, kalau qiraah kolon, wa ma ansanihi illa syaitanu an adzkurah. Tidak ada yang menjadikan saya lupa kecuali setan untuk saya mengingat. Atau misalkan pembantu pelayan ya diberi pesan oleh Nabi Yusuf untuk menyebutkan beliau terdolimi di dalam penjara. Lalu Allah Ta'ala berfirman apa? Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Syaitan menjadikan dia lupa untuk menceritakan tentang Yusuf kepada tuannya, Rabb, yaitu di sini tuan. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, wadhkur rabbaka idza nasita. Dan ingatlah Rabbmu apabila engkau lupa. Ada ayat yang lain yang lebih jelas terkait dengan syaitan juga itu. Fa imma yusyannaka syaitanu fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Kemudian apabila syaitan membuat engkau lupa, maka jangan engkau duduk bersama orang-orang yang zalim setelah engkau mengingatnya kembali. Jadi syaitan memang membuat orang jadi lupa terhadap suatu kebaikan. Tapi di sini Rasulullah mengatakan apa? Asa ayyakuna khairal lakum. Semoga itu menjadi suatu kebaikan untuk kalian. Disebutkan oleh Ibnu Battah rahimahullahu taala di dalam syarah beliau terhadap Sahih Bukhari, di sini disunnahkan untuk memasukkan hiburan ketika ada musibah. Kita katakan apa? Ya semoga itu ada baiknya. Bagus. Sebagian muslimin biasa mengatakan, kita cari hikmahnya, ada hikmah di balik musibah. Ini kata-kata yang baik. Rasulullah mencontohkan itu. Jelas ini hukuman dan ini musibah, tapi semoga itu lebih baik untuk kalian. Dari sisi apa? Semua pensyarah mengatakan, yaitu walaupun kita tahu Lailatul Qadar itu bagus agar kita semakin yakin dan mantap dalam ibadah di malam itu, tetapi tatkala kita tidak tahu, maka kita jadi memperbanyak ijtihad, memperbanyak kesungguhan di dalam ibadah, mencari di malam-malam ganjil dan sebagainya, tidak hanya di malam itu semata. Maka itu kebaikan justru, karena walaupun tidak di malam Al-Qadar, tetap ibadah di hari-hari Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya, tak masalah. Baik. Iltamisuha fi sab'i wa tis'i wal khams. Carilah dia di 7 yang terakhir, atau 9 yang terakhir, atau 5 yang terakhir. Al-Hafidz mengatakan pembahasannya ini nanti ada di Kitabus Shaum. Ya, karena ini nanti akan terkait dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Apakah dihitung dari yang terakhir, atau maksudnya yaitu tanggal 20 malam 21 ini dinilai 1 yang terakhir, kemudian nanti 3 terakhir, nanti kemudian 5 terakhir, ataukah dihitungnya dari paling akhirnya? Kenapa? Karena kalau Ramadannya itu diperkirakan nanti hanya 29, berarti malam 29 itu adalah dikatakan sebagai apa? Sebagai berarti tanggal 9 terakhir. Tetapi apabila ternyata diperkirakan Ramadannya itu adalah genap, yaitu 30, berarti yang terakhirnya itu belum malam ganjil, berarti perlu dikurangi lagi. Makanya dikatakan 3 terakhir itu dihitung dari mana? Itu khilaf. Tapi kita akhirkan di dalam pembahasan Kitabus Shaum. Inti hadis ini dimasukkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Iman adalah membantah orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwasanya la yadurru ma'al imani dzambun. Dosa tidak membahayakan pelakunya, yang penting imannya sempurna. Ternyata jangankan iman tetap sempurna, bahkan dosa itu akan melemahkan dan membahayakan iman dan membahayakan pelakunya. Buktinya apa di sini? Terjadi suatu dosa di situ, perbalahan di dalam masjid di dekat Nabi, itu adalah suatu dosa. Ternyata ada hukumannya, ternyata menimbulkan doror, menimbulkan bahaya. Maka dengan ini terbantahlah orang-orang Murji'ah. Baik, dan disebutkan oleh Al-Qurtubi di dalam kitab beliau Al-Mufhim, baik, yaitu beliau menyebutkan bahwasanya tatkala hadis ini terkait dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum, dan seterusnya, itu bahwasanya adab kepada Nabi adalah kita tidak mengeraskan suara kita. Maka berarti apabila kita, walaupun Nabi sudah wafat, tetap apabila dibacakan hadis, kita juga diperintahkan untuk tidak membuat kebisingan tatkala
majelis hadis sedang ada, dan itu juga dinukilkan oleh Imam Abu Amr ibnu Shalah Asy-Syafi'i dari kalam Imam Malik rahimahullah. Setiap kali di majelis beliau ada kebisingan, langsung beliau membaca ayat tadi, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Karena sekarang sedang dibacakan hadis Nabi. Barang siapa membuat bising, seakan-akan dia bising di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya bagaimana? Dijelaskan oleh Al-Qurtubi, karena hadis Nabi itu bagian dari Al-Quran, yaitu bagian dari wahyu. Sementara Allah Ta'ala telah berfirman, wa idza fa'idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dia dan diamlah. Sementara hadis itu bagian dari wahyu, kata Al-Qurtubi. Maka disinilah sisi kesesuaian. Kenapa banyak sekali di dalam kitab Adabul Muhaddisin dan Adab Thalabil Ilm diperintahkan ketika sedang disebutkan hadis Nabi, maka dilarang untuk bising-bising dan sebagainya. Karena dikhawatirkan itu juga akan menyebabkan sebagian amalan akan gugur. Intinya apa? Maksiat itu membahayakan, tidak seperti pendapat orang-orang Murji'ah. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.